seiring juga dengan bertambahnya penggunaan kris di sektor-sektor industri, kita tahu penggunaan kris ini juga ternyata ditemukan di penggunaan judi online. Tanggapan Anda seperti apa? Itu kembali lagi ke penyedia jasa pembayaran masing-masing. Contohnya di Zendit, apa yang kita lakukan sewaktu kita mau mengenable channel kris kepada merchant dan juga user, kita akan balik lagi ke minta dokumentasi terkait dengan know your customer dan juga due diligence. Selain itu kita melakukan benchmarking dan profiling. Bisnis ini bisnis apa sih? Apakah kalau dia bilang bisnis F&B, lazim nih terima pembayaran di atas 500.000 terus-menerus. Selain itu juga kita lihat gitu kan, kalau misalnya ini bisnis F&B, anggaplah ini restoran, tapi kok transaksinya spiking di jam-jam tertentu. Nah itu kita lakukan monitoring. Jadi selain kita melakukan pre-onboarding monitoring, kita coba lihat KYC dokumennya seperti apa, usahanya usaha apa, profiling usaha dan juga nominal dan jumlah transaksinya. Kalau misalnya kira-kira oke, pasti kita turn on. Tapi setelah kita lakukan KYC tersebut, kita juga melakukan post monitoring transaction yang parameternya kita bisa ambil dari market gitu kan. Contohnya nih, kelaziman transaksi jika seseorang punya bisnis F&B, tiket size-nya berapa? Ramenya biasa di jam berapa? Jam makan siang, jam makan malam? Apakah lazim kalau misalnya transaksinya di atas 500.000, di atas 300.000? Di atas jam-jam buka normal. Nah itu kita lakukan deteksi dan analisa juga. Sehingga jika ditemukan anomali, kita pasti akan tanya ke merchant-nya. Jika tidak ada jawaban yang kira-kira logis, kita akan suspend dan terminasi. Baik, apakah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Itu kita aktif lakukan. Cuman dari sisi parameter tentunya bertambah terus ya. Kita ambil dua faktor dari faktor market, kelaziman di market seperti apa. On top of kelaziman di market, kita juga cross reference dengan data internal dari laporan-laporan yang kita terima gitu kan. Again back to the profiling, pre-monitoring, pre-onboarding dan juga post-onboarding monitoring. Itu secara aktif kita lakukan. Baik, berikutnya untuk fasilitas BI Fast. Tanggapan Anda seperti apa sejauh ini? BI Fast untuk pengguna itu sangat-sangat positif. Memang sebagai penyedia jasa pembayaran seperti kita, begitu ada BI Fast, pasti dari sisi market kan expect dari sisi fee sangat-sangat akan turun secara signifikan. Di kami pun terdampak pada awalnya. Tapi kita tuh nggak melihat ini sebagai suatu halangan atau sesuatu yang negatif. Dengan adanya BI Fast, tentunya pengiriman uang dari titik A ke titik B secara digital untuk user, untuk merchant, itu lebih mudah dan efektif dan efisien. Kedua, transaksi real time antar bank. Sebelumnya kalau nggak salah batasannya hanya 100 juta per transaksi, sekarang naik menjadi 250 juta. Yes, dari sisi fee, bagi penyedia jasa pembayaran seperti kami, merchant-merchant dan user-user kan pada ekspektasinya pasti turun, tapi kita melihat dengan turunnya fee tersebut, jumlah transaksi bertambah. Jadi pada akhirnya pemain-pemain di industri seperti kami ini harus beradaptasi. Kita nggak melihat ini sebagai sesuatu yang buruk. Yes, fee berkurang, tapi transaksi meningkat secara signifikan. Baik, apa yang bisa dilakukan oleh regulator seperti Bank Indonesia juga mungkin untuk memaksimalkan potensi BI Fast ini? Mungkin dari sisi pengembangan reliability. Pastinya jika ada sistem atau produk baru yang diimplementasikan, nggak mungkin langsung 100% sempurna. Tapi dari tahun ke tahun, dari periode per periode, kita lihat ada peningkatan dari sisi stabilitas dan reliability dari produk itu terus-menerus. Baik, hingga akhir 2024 ini Anda lihat apa yang masih harus diperbaiki dari fasilitas BI Fast ini? BI Fast kalau saya lihat sekarang sudah cukup stabil sih dibandingkan di waktu produk tersebut diluncurkan, performance-nya sudah sangat-sangat beda sekali dibandingkan sekarang. Baik, untuk kris sendiri menurut Anda apakah masih ada yang bisa dioptimalisasi? Lebih ke edukasi dan mendorong ya. Tadi kan seperti yang sempat disampaikan juga, kalau ada produk baru, ada fenomena fraud baru gitu kan. Kalau dari sisi kris sendiri mungkin banyak dipergunakan oleh judol misalnya. Itu kembali lagi ke kita kolaborasi pemain-pemain yang ada di industri dengan consumer dan user. Kita harus bisa mengedukasi, mendorong
penggunaan positif dari produk digital, terutama produk pembayaran digital itu seperti apa sih? Flag-flag apa saja yang harus kita ketahui supaya walaupun kita tidak bisa mengeliminasi 100%, kita bisa men-suppress supaya hal-hal positif yang bisa kita dapat dari inovasi, produk baru, terlebih dari sistem jasa pembayaran bisa dimaksimalkan positifnya daripada negatifnya. Tentunya hal-hal negatif tersebut nggak mungkin bisa dieliminasi 100%, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba untuk memperkecil potensi inovasi teknologi sistem pembayaran ini untuk dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif. Baik, bagaimana dari segi cyber security? Apakah Anda lihat di akhir 2024 ini sudah banyak perbaikan yang cukup signifikan? Ya, kalau kita lihat dari sisi pemain teknologi, pastinya bisa dibilang fraudster atau scammer selalu akan mencoba hal-hal baru. Nah, dari sisi kita sebagai pemain di industri, kita bisa tingkatkan keamanan itu berdasarkan bisa reaktif, bisa adaptif, bisa juga preventif. Kita selalu membenchmark keamanan sistem kita dengan kalau dari sisi preventif tadi kan kita lakukan KYC dengan baik dan benar. Kita lakukan pre-onboarding dan post-onboarding monitoring yang benar. Dari sisi reaktif ya memang kita juga banyak belajar dari laporan-laporan yang masuk ke kita. Yang mungkin secara logik kita masih belum sempat kepikiran, tapi reaksi atas informasi yang kita dapat dari pasar dan kita implementasi untuk meningkatkan keamanan cyber security itu juga menjadi sesuatu yang positif. Jadi kita tahu untuk tindakan preventif, adaptif, dan reaktif ke depannya harus seperti apa. Kita juga kejar-kejaran nih sama fraudster dan scammer untuk bisa memperkecil kemungkinan produk digital, inovasi dan sebagainya dipakai untuk hal-hal yang negatif. Saya selalu bilang inovasi, innovative breakthrough itu penting. Tapi kita harus bisa lihat lagi nih, apapun itu, apakah positifnya outweighs the negative. So far, walaupun yang mungkin banyak viral di market adalah hal-hal yang negatif, hal-hal positifnya yang kadang-kadang orang lupa untuk lihat bahwa positif itu outweighs hal-hal yang negatif sangat jauh sekali.